Anda menyaksikan Liputan 6 Siang edisi spesial 29 tahun tayangan ini bersama kita semua. Menghadirkan berbagai informasi secara aktual, tajam, terpercaya. Saya Reza Rahadian khusus akan menemani Anda di siang hari ini. Jadi langsung saja kita mulai informasi pertama Liputan 6 Siang. Perlintasan rel kereta api di Magetan, Jawa Timur mendadak jadi kerumunan warga. Senin siang itu terjadi insiden kecelakaan maut antara kereta api dan 7 sepeda motor. 4 pengendara motor tewas di lokasi kejadian, 3 lainnya terluka parah. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, tapi muncul dugaan kelalaian petugas jaga yang terlalu cepat membuka palang pintu. Setelah kereta Mata Remaja melintas, petugas langsung membuka palang pintu. Namun ternyata masih ada kereta Malioboro Express yang juga akan lewat. Palang perlintasan sudah tertutup. Kemudian oleh petugas perlintasan kereta api itu ketika kereta sesaat setelah melintas dibuka, kendaraan-kendaraan yang sudah menunggu tadi 7 buah kendaraan roda 2 itu melintas. Ternyata ada kendaraan ada kereta lagi yang melintas dari arah Yogyakarta yang menuju ke arah Madiun, yaitu Malioboro Express. Dan ini terjadilah kecelakaan lalu lintas ini. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi tengah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga palang pintu. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Sering merasakan ini, cerah, panas, terik di pagi hari, lalu kemudian hujan deras bahkan disertai angin kencang sore hingga malam. BMKG menyatakan kondisi ini bagian dari masa transisi musim kemarau ke musim hujan. Nah, pertanyaannya, sampai kapan perubahan cuaca ekstrim ini terjadi? Jebolnya tanggul Sungai Tuntang membuat air mengalir deras, membanjiri persawahan dan permukiman warga. Sedikitnya 7 desa di Kabupaten Demak diterjang arus deras banjir. Kondisi terparah terjadi di Desa Karangrejo. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Di Gresik Utara, luapan Sungai Bengawan Solo merendam permukiman warga di 4 desa. Rumah, sekolah, fasilitas umum rata terendam dengan ketinggian banjir di titik tertinggi mencapai 1 meter. Akses terputus. Meski demikian, sebagian besar warga masih enggan mengungsi dan memilih dievakuasi ke rumah kerabatnya. Masya Allah. Luluh lantak, beginilah kondisi salah satu rumah warga usai tertimbun material batu dan tanah longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Kepanikan melanda, 3 rumah tertimbun, 7 lainnya mengalami rusak berat. Warga berjibaku menyelamatkan penghuninya, 6 warga dinyatakan hilang. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur desa Depok, Trenggalek. Tetap waspada, dengan adanya dinamika cuaca, BMKG menyebut fenomena kemarau basah tengah melanda sejumlah wilayah tanah air. Fenomena ini akan membuat masyarakat tetap menghadapi hujan meski telah memasuki musim kemarau. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Beragam informasi terjadi dalam 24 jam terakhir, kami rangkum selengkapnya di kilas peristiwa berikut ini. Pak Dedi, itu ada pembuangan limbah Pak Dedi. Air kali tiba-tiba jadi oranye. Seolah ketumpahan cat, air di sepanjang aliran Kali Susukan Bogor itu mendadak berubah warna jadi orange. Meski berangsur-angsur air kali kembali bening, namun warna orange masih membekas di sejumlah material. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor langsung mengecek dugaan pembuangan limbah ilegal di salah satu perusahaan. Dan benar saja ditemukan adanya lubang pembuangan limbah ilegal ke arah kali. Pihaknya langsung menindak perusahaan nakal itu. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum berhenti erupsi. Kolom abu mencapai 3.000 hingga 5.500 meter di atas puncak gunung atau 7.000 meter dari permukaan laut. Saat ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status Gunung Lewatobi laki-laki dari level 3 siaga ke level 4 awas.
Warga berlarian mengevakuasi diri dari terjangan banjir di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sejak Senin sore, banjir merendam permukiman dan fasilitas publik hingga 60 cm. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir diperparah jebolnya talus sungai Desa Tokaka. Puluhan warga terpaksa mengungsi. Tim Liputan SCTV melaporkan. Masih saja ramai soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Banyak versi yang beredar di masyarakat, terutama seputar keaslian ijazah keluaran Universitas Gadjah Mada itu. Jokowi akhirnya melaporkan tuduhan ijazah palsu itu ke polisi. Ujungnya nanti, apakah proses hukum bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu? Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Selasa pagi, Jokowi datang ke Bareskrim Polri. Presiden ke-7 itu diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis. Polemik soal keaslian ijazah palsu Jokowi juga membuat Menko PMK Pratikno angkat suara. Mantan Rektor UGM itu mengatakan sebaiknya publik mempercayakan sepenuhnya ijazah Jokowi pada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah Presiden ke-7 itu. Biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jokowi telah menyerahkan ijazah SMA dan sarjananya dari UGM kepada Bareskrim untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Pertama kalinya Jokowi hadir di Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terlapor oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Jokowi diminta klarifikasi oleh tim penyidik Bareskrim Polri terkait dengan adanya laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara secara paralel, laporan Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berlangsung. Jokowi telah melaporkan adanya dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu yang menimpa dirinya. Dari Jakarta, Agi Gunasani dan Ahmad Teguh melaporkan. Program makan bergizi gratis sejatinya untuk tujuan mulia jangka panjang agar anak-anak generasi penerus bangsa mendapat asupan bergizi secara berkelanjutan. Sayang, dari sisi kualitas masih banyak pekerjaan rumah. Kasus keracunan di sejumlah daerah masih terjadi. Penyebabnya sudah bisa dipastikan, makanan bergizi gratis terkontaminasi bakteri. Pusing, muntah-muntah sampai diare. Itulah yang dirasakan ratusan siswa usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis di Tasikmalaya. Di Bogor, ada 220 lebih siswa yang keracunan. Pemerintah kotanya sampai-sampai menetapkan status kejadian luar biasa. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut ratusan siswa di Bogor mengalami keracunan karena paket makan bergizi gratis terkontaminasi 2 jenis bakteri, Salmonella dan E. coli. Penyebabnya ini sudah keluar dari lab bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya, dari bakteri itu ada di air, ada di bahan baku di telur dan juga ada di sayuran. Sejak awal tahun 2025, ada ratusan pelajar di berbagai daerah yang keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Ahli gizi bilang banyaknya kasus keracunan karena belum adanya standar untuk menyiapkan paket MBG yang layak konsumsi ke pelajar. Ketika makanan itu dijaga dari atas kompor sampai dengan ke tangan penerima manfaat, itu suhunya terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik artinya apa? Antara 5 sampai 60 derajat ini adalah suhu kritis yang harus dihindari. 5 derajat sampai 60. Nah, artinya apa? Ini adalah kondisi ketika suhu di mana bakteri, jamur, apapun mikroba bisa tumbuh. Badan Gizi Nasional harus mengevaluasi diri dan memperbaiki standar pembuatan sampai makanan itu dibagikan ke siswa. Satu siswa yang keracunan sudah menunjukkan tata kelola yang buruk, apalagi jumlahnya sampai ratusan siswa. Tim Liputan SCTV melaporkan. Saya kembalikan dulu liputan 6 siang spesial bersama presenter aslinya, Reno Reksa. Namun saya tetap masih di sini untuk mengantarkan informasi lain. Silakan, Ren.